wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustahim, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas 11 Maret. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai materi kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu kebijakan perdagangan internasional. Nah, jadi pengertian dari kebijakan perdagangan internasional adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan arah, komposisi, dan struktur perdagangan antar negara-negara dengan tujuan untuk menjaga hubungan internasional antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, perdagangan internasional itu dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mengendalikan komposisi, namun juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negara tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Yaitu ada jenis kebijakan perdagangan internasional. Di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan proteksi dan juga perdagangan bebas. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, itu ada kebijakan proteksi. Apa sih kebijakan proteksi itu? Jadi, kebijakan proteksi itu adalah kebijakan yang diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Jadi, diambil dari kata proteksi yaitu melindungi. Di sini gunanya untuk melindungi produk-produk di dalam negeri tersebut. Nah, di bawah ini merupakan jenis-jenis kebijakan proteksi. Yang pertama ada kebijakan bea masuk, yang kedua ada kebijakan tarif, yang ketiga ada kebijakan kuota impor, selanjutnya ada kebijakan subsidi, ada juga kebijakan dumping, lalu ada kebijakan impor, lalu ada kebijakan larangan ekspor, terus yang terakhir diskriminasi harga. Oke, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis kebijakan proteksi. Yang pertama ada kebijakan bea masuk. Kebijakan bea masuk adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetapkan tarif atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dari dalam negeri dari luar negeri atau ke dalam negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengatur aliran barang impor, mendukung industri dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pungutan bea masuk. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan bea masuk dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti pembebasan bea masuk untuk barang-barang tertentu, intensif untuk sektor-sektor strategis, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri. Oke, selanjutnya ada kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah aturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menetapkan tarif atau pajak atas barang-barang yang diimpor atau diekspor suatu negara. Nah, ada pula tujuan utama dari kebijakan tarif ini adalah yang pertama untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi, tarif impor dapat diberlakukan untuk melindungi produsen lokal dari persaingan dengan barang-barang impor yang lebih murah. Dengan mengenakan tarif, harga barang impor menjadi jauh lebih tinggi, sehingga barang lokal akan menjadi lebih kompetitif di pasar. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menambah pendapatan negara. Tarif yang dikenakan pada barang-barang impor dan ekspor menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Yang ketiga, ada mendorong konsumsi barang lokal. Dengan menerapkan tarif pada barang impor, pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih dan mengonsumsi barang-barang lokal atau produk-produk lokal. Seperti itu. Nah, di sini ada juga beberapa jenis tarif yang umum digunakan dalam kebijakan perdagangan bebas, yaitu ada tarif ad valorem
yaitu tarif yang dikenakan berdasarkan persentase dari nilai barang. Lalu ada tarif spesifik dan juga tarif campuran. Baiklah, sekarang kita lanjut pada kebijakan proteksi yang ketiga, yaitu ada kebijakan kuota impor. Nah, kebijakan kuota impor yaitu aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah impor yang masuk ke dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, ada pula tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan produk-produk impor, mengendalikan pasokan dan harga, serta menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan impor ini dikelola oleh Kementerian Perdagangan dan mencakup dua jenis kuota, yaitu yang pertama ada kuota impor bebas, yang kedua ada kuota impor terbatas. Nah, kemudian kebijakan ini membantu melindungi produk lokal untuk mengatur keseimbangan perdagangan dan meningkatkan pendapatan negara melalui pungutan bea masuk juga. Selanjutnya, yaitu ada kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau perusahaan dengan tujuan tertentu, seperti melindungi sektor ekonomi strategis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau menstabilkan harga barang dan jasa. Subsidi ini dapat berupa tunjangan langsung, yaitu mengurangi pajak atau mengurangi harga barang dan jasa. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari beberapa kebijakan subsidi. Yang pertama, ada subsidi energi. Yang kedua, ada subsidi pangan. Lalu ada subsidi pendidikan, subsidi pertanian, dan juga subsidi kesehatan. Jadi, kebijakan subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan atau meringankan beban ekonomi masyarakat dan mendukung sektor-sektor penting guna meningkatkan layanan barang dan jasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebijakan dumping. Nah, kebijakan dumping adalah praktik perdagangan yang dimana suatu negara atau perusahaan mengekspor barang dengan harga yang lebih rendah di pasar internasional dibandingkan dengan harga di pasar domestik. Nah, tujuan utama dari politik atau kebijakan dumping di sini adalah untuk memperluas pangsa pasar di luar negeri dan menawarkan harga yang lebih kompetitif, seringkali dengan tujuan mematikan persaingan di pasar impor. Nah, di sini ada beberapa jenis dumping. Yang pertama ada persistent dumping atau dumping yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mempedulikan protes dari negara lain. Yang kedua ada sporadic dumping. Yang ketiga ada predatory dumping. Dan keempat ada reverse dumping. Nah, meskipun kebijakan dumping ini sering dianggap tidak adil dan dapat merugikan industri dalam negeri, praktik ini masih dianggap legal oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, kecuali menimbulkan kerugian yang signifikan. Yang keenam ada kebijakan larangan impor. Nah, di sini kebijakan larang impor adalah aturan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melarang impor barang-barang tertentu dari luar negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta melindungi keamanan nasional. Nah, di sini ada beberapa alasan yang termasuk melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekonomi. Contohnya, contoh barang yang menjadi target larangan impor adalah barang-barang berbahaya, barang yang dapat mengganggu perdagangan, dan barang yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, contohnya adalah barang-barang baju bekas yang sering diimpor dari luar negeri, lalu diperjualbelikan dalam pasar Indonesia sendiri. Selanjutnya ada kebijakan larangan ekspor. Kebijakan larangan ekspor adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri dan juga melindungi industri dalam negeri, memastikan bahwa kebutuhan yang ada di dalam negeri terpenuhi sebelum barang-barang tersebut diekspor. Nah, ada beberapa alasan penerapan kebijakan larangan ekspor tersebut. Yang pertama, ada menjaga stabilitas harga. Yang kedua, keamanan nasional. Yang ketiga, ada perlindungan industri dalam negeri. Yang keempat,
ada perlindungan lingkungan. Nah, contoh kebijakan larang ekspor yang ada di Indonesia termasuk dalam larangan ekspor bahan mentah seperti mineral, biji nikel, bauxit, dan tembaga untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri. Nah, yang terakhir ada kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada berbagai kelompok pelanggan. Ada pula tujuan utama dari diskriminasi harga, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan harga dengan kemampuan membayar pelanggan. Nah, diskriminasi harga dapat membantu perusahaan memaksimalkan pendapatan, tetapi bisa juga menimbulkan kekurangan seperti ketidakadilan bagi pelanggan yang harus membayar harga lebih tinggi. Di sini contohnya adalah seperti penjualan tiket saat hari raya atau hari-hari besar. Nah, bagi pelanggan yang bisa bagi pelanggan yang memesan tiket jauh-jauh hari, itu akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pelanggan yang memesan tiket H-1 hari atau H-2 hari. Itu akan mendapatkan harga yang lebih mahal. Nah, itulah penjelasan dari kebijakan proteksi dan juga contoh-contoh dari kebijakan proteksi. Sekarang kita akan masuk ke kebijakan perdagangan bebas. Nah, pengertian dari perdagangan bebas di sini adalah kebijakan ekonomi yang menghilangkan hambatan perdagangan internasional, seperti kebijakan tarif, kuota, dan pembatasan lain-lainnya, sehingga barang dan jasanya dapat bergerak lebih bebas antar negara-negara. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui persaingan, memperluas pasar bagi produsen, serta memberikan lebih banyak pilihan harga dan Nah, di sini ada beberapa ciri khas kebijakan perdagangan internasional atau kebijakan perdagangan bebas, yaitu meliputi penghapusan tarif kuota, non-diskriminasi, dan juga proteksi minimal. Contoh perdagangan bebas di sini adalah perjanjian perdagangan seperti ASEAN, Free Trade Area atau AFTA, dan North American Free Trade Agreement atau NAFTA yang bertujuan untuk menciptakan pasar bebas di kawasan masing-masing. Kebijakan ini membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi, inovasi, dan akses pasar, namun juga memiliki beberapa tantangan, yaitu termasuk dampak pada industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk impor. Nah, lalu manfaat pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas, yang pertama ada banyak pilihan barang atau produk di pasaran. Yang kedua, kualitas produk dan teknologi modern mampu bersaing. Yang ketiga, ada efisiensi biaya produksi, serta yang terakhir yaitu mobilitas SDM dan peningkatan modal. Nah, itulah penjelasan kebijakan perdagangan bebas dan juga contoh serta manfaatnya. Lalu, dari kedua kebijakan tersebut muncullah dua dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Nah, di sini dampak yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan bisa berupa satu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional. Yang ketiga, diversifikasi produk. Yang keempat, peningkatan investasi asing. Yang kelima, efisiensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, lalu ada juga dampak negatifnya, yaitu ada ketidaksetaraan ekonomi, lalu ada ketergantungan pada impor. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Yang keempat, ada penurunan kualitas pekerjaan. Yang kelima, ada penyusutan sektor di bidang pertanian. Ya. Dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tentunya masing-masing memiliki dampak baik ataupun positif. Namun, ada baiknya pemerintah juga harus memikirkan kondisi di masyarakat sebelum melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut.
dan juga tentunya harus menguntungkan masyarakat di dalam negara tersebut. Jangan sampai kebijakan yang diberlakukan malah mengakibatkan kesusahan atau kerugian bagi produsen lokal dan juga masyarakat di dalam negara tersebut. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.